Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Oh iya, siapa di sini yang masih ingat kalau kakak tanya kabarnya, jawabnya apa ya? Ya, jawabnya Allahku dahsyat, kabarku dahsyat, yes, yes, yes. Kakak tanya sekali lagi ya, adik-adik jawab dengan semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Allahku dahsyat, kabarku dahsyat, yes, yes, yes. Yeay, puji Tuhan. Hari ini kita akan mulai ibadah kita ya adik-adik. Yuk semua duduk yang manis ya. Kita akan mulai dengan puji-pujian. Adik-adik harus ikut ya nyanyi dan tepuk tangan buat Tuhan. Ikuti lagu pujian yang ada setelah suara kakak ini ya. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Bapakku ada di dalam surga, tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Ku ingat Bapakku di surga. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Bapakku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Bapakku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Ku ingat Bapakku di surga. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun.
Sekarang waktunya kita berdoa ya. Tutup matanya, lipat tangannya, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami dapat beribadah dari rumah kami masing-masing. Tuhan, tetap sertai, tetap lindungi, dan pagari dengan kuasa darah Yesus. Tuhan, kami rindu dapat berkumpul kembali, beribadah di GBI Pekapuran. Kiranya Tuhan pulihkan Indonesia dan Kota Depok. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan siapkan hati kami. Sebab di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan Dia. Hari jam 9 ketika Ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat Dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan Dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, Orang lain Ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat Ia selamatkan. bersama dengan Dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan Dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Nah, adik-adik, tadi kita udah nonton ya, Yesus berada di antara 2 orang penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Dia. Penjahatnya ada 2, ada di sebelah kiri dan ada di sebelah kanan. Yang di sebelah kiri menganggap Yesus adalah pembual besar. Pembual besar apa sih? Pembual besar itu biasa kita sebut pembohong. Terus yang di sebelah kanannya ada penjahat yang menyadari siapa sebenarnya Yesus. Ia mengetahui bahwa Yesus tidak bersalah dan tidak pantas dihukum seperti mereka.
Lalu penjahat sebelah kanan ini percaya dan menerima bahwa Yesus adalah anak Allah. Coba kita bandingkan. Penjahat yang mengejek Yesus tampak sekali ya adik-adik tidak menyesali perbuatannya. Walaupun telah bergantung di kayu salib dan juga menunggu kematian. Penjahat ini malah hanya memikirkan kehidupannya di dunia ini. Dia ingin diselamatkan dari salib adik-adik. Yang dimaksud adalah dia ingin hidup kembali di dunia ini. Tapi penjahat yang satu lagi, yang di sebelah kanan itu, memikirkan hidup yang kekal. Nah, sekarang coba kita lihat diri kita. Apakah kita sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan? Atau malahan kita suka lupa dan mikirin hidup yang nyaman di dalam dunia ini. Hidup yang nyaman seperti main, nonton kartun. Bukan hidup yang kekal seperti baca firman dan berdoa. Hidup kekal itu apa sih, Kak? Hidup kekal adalah hidup dalam kerajaan Allah. Lalu, bagaimana sih sikap kita kepada Yesus yang sudah menolong dan menyelamatkan kita? Apa seperti penjahat yang mengejek Yesus? Atau penjahat yang memohon belas kasihannya? Menurut adik-adik apa? Iya, seharusnya seperti penjahat yang memohon belas kasihannya. Kenapa? Karena Yesus sudah mati di kayu salib karena kasihnya kepada kakak, kepada kamu, kepada mama papa, dan kepada semua orang di dunia ini. Itu semua bukan karena kita taat. Juga bukan karena usaha kita. Tapi semua karena anugerah dan pemberian yang cuma-cuma, gratis, yang dikasih Allah Bapa untuk kita, orang-orang berdosa. Kita sudah selesai dengan firman Tuhan. Yuk kita tutup dalam doa. Semua lipat tangannya ya, tutup matanya, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman yang boleh menguatkan kami. Terima kasih buat anugerah, buat kasih yang Tuhan berikan untuk kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, bagaimana firman Tuhan hari ini? Seru kan? Sekarang kita mau ayat hafalan yang terambil dari Lukas 23 ayat 42 yang berbunyi, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Selamat menghafalkan. Tanda tombak menusuk
adik-adik, bagaimana ibadah hari ini? Seru kan? Kakak mau ingetin ya, buat adik-adik, jangan lupa untuk selalu berdoa bersama mama dan papa. Dan juga jangan lupa untuk menjaga kebersihan, baik kebersihan diri dan juga kebersihan rumah. Ibadah kita telah selesai, Tuhan Yesus berkati, dan selamat Paskah.